Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, imam dalam perjanjian lama bertugas untuk memelihara perjanjian Allah dengan jalan memberikan kurban, berdoa syafaat, dan memberi berkat Tuhan kepada umatnya. Pelaksanaan tugas imam secara benar berarti menghormati Allah dan meneguhkan perjanjian Allah dengan pihak umatnya. Ini adalah pengajaran yang harus imam berikan kepada umat pilihan Allah. Seperti yang dikatakan pada ayat 6 sebelum ayat renungan kita hari ini, dikatakan pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan para imam bagaikan sumber air yang membersihkan kotoran dan membawa kehidupan. Tetapi kalau sumber itu kotor, maka justru menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Demikianlah kecaman dalam teks ini ditujukan kepada imam-imam yang gagal melaksanakan tugas mereka. Kecerobohan dan sikap tidak hormat, serta ucapan para imam yang salah menyebabkan ibadah yang dihasilkan tidak memuliakan Allah. Sebaliknya ibadah itu menjadi najis dan berkat mereka menjadi kutuk. Ayat 2 mengatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Secara lahiriah, ibadah tetap berjalan rutin. Akan tetapi semuanya itu tidak menghasilkan pengetahuan yang membuka wawasan dan pengalaman rohani yang tepat akan Tuhan. Ibadah semakin menjauhkan orang dari hadirat Allah. Itu sebabnya Tuhan akan menghukum keras para imam yang menghasilkan ibadah yang hampa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Tuhan bersikap keras terhadap para imam? Yang pertama, karena para imam itu sudah ditebus dari antara suku-suku Israel, sehingga mereka terikat dalam perjanjian dengan Allah untuk suatu tugas yang mulia. Bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal 3 ayat 11
sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia, dari hewan, semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan bersikap keras terhadap para imam? Sebagai pemimpin rohani, mereka memberi teladan buruk dan salah dalam mengajar. Mereka menyeret umat Allah jatuh dalam dosa yang sama. Seperti bisa kita lihat dikatakan di ayat 8, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari renungan kita pada pagi hari ini? Para hamba Tuhan harus berusaha semaksimal mungkin membawa pertobatan kepada orang-orang berdosa, dan bahkan di antara mereka dihindarkan dari kejahatan, karena hanya mereka saja yang kemungkinan besar akan menjauhkan manusia dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara melalui khotbah dan pengajaran yang sehat, sehingga umat, jemaat, dan manusia menjalani kehidupan yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas segala berkat dan karunia-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kami pada pagi hari ini, sehingga kami memperoleh kekuatan dan napas kehidupan untuk melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Terlebih Tuhan, menerima firman-Mu pada pagi ini. Ajari kami ya Allah untuk dapat melakukan firman-Mu seperti renungan pada saat ini yang mengatakan agar kami benar-benar melakukan iman kami dengan benar dan seturut atas kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.